Legenda pohon besar di Kampung Pasir. Pada masa lampau, Kampung Pasir adalah sebuah permukiman kecil yang tersembunyi di tengah hamparan hutan rimba luas yang hampir tak tersentuh. Pada pagi hari, hutan ini menyuguhkan pemandangan dengan pepohonan yang tumbuh tinggi, menjulang seperti tiang penyangga langit. Sementara cahaya matahari menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan panjang di tanah yang lembab. Raka, seorang anak laki-laki yang hidup bersama neneknya setelah kehilangan kedua orang tuanya, berdiri di kejauhan memandang sebuah pohon besar yang unik. Raka sambil menunjuk ke arah hutan. Nenek Juma, ia mengagumi pohon ikonik dengan akar-akar besar seperti ular raksasa yang melilit kuat ke tanah. Sebuah pemandangan yang memunculkan campuran antara rasa kagum dan takut dalam dirinya. Di bawah cahaya senja yang jingga, Datuk Balian, sesepuh yang bijaksana, duduk bersila di tengah lingkaran warga. Dengan ekspresi tenang, ia bercerita bahwa pohon besar tersebut adalah tempat bersemayam roh-roh leluhur yang menjaga kampung dari bahaya. Gantara dan Lentari, cucu Datuk Balian, duduk di sisi kakek mereka mendengarkan kisah tersebut dengan penuh perhatian. Di latar belakang, siluet pohon besar tampak kokoh berdiri sebagai simbol saksi kelahiran dan perjalanan hidup masyarakat Pasir sejak zaman nenek moyang mereka. Masyarakat Kampung Pasir terbiasa melakukan ritual damai sebagai bentuk izin kepada alam sebelum berladang. Mereka menaruh persembahan berupa benda-benda adat di sela akar pohon besar sebagai simbol penghormatan, agar setiap aktivitas di hutan mendapatkan restu dan keselamatan. Raka memperhatikan orang-orang dewasa yang menundukkan kepala dengan khidmat di bawah keteduhan pohon tersebut. Suasana spiritual yang tenang ini mengajarkan Raka bahwa menghormati alam bukan berarti rasa takut, melainkan bentuk kesadaran akan adat yang dijaga secara turun-temurun. Gotong royong menjadi denyut nadi kehidupan di Kampung Pasir, di mana warga saling membantu memikul hasil hutan seperti rotan dan buah-buahan liar. Mereka hidup berdampingan dengan alam di rumah-rumah kayu bertiang tinggi, mengambil dari hutan hanya secukupnya demi menjaga keseimbangan. Raka mulai terlibat aktif membantu nenek Juma membersihkan halaman atau mengumpulkan kayu bakar. Melalui tindakan-tindakan sederhana ini, Raka belajar memahami harmoni kehidupan dan nilai kehati-hatian yang diajarkan oleh para leluhur melalui contoh nyata neneknya. Suasana kampung mulai berubah dengan masuknya informasi dan ajaran baru yang memicu diskusi di antara warga. Pertemuan-pertemuan hangat mulai sering terjadi di tengah kampung untuk membincangkan bagaimana menyikapi perubahan zaman ini tanpa harus kehilangan jati diri. Raka dan Gantara sering berdiskusi kecil sambil mengamati kelompok warga yang memiliki pandangan berbeda mengenai ajaran baru tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, suasana tetap terjaga, damai karena adanya keinginan bersama untuk tetap menjaga persatuan di Kampung Pasir. Sebagai pemuda yang mulai berpikir kritis, Raka, Gantara, dan Lentari duduk bersama pemuda lainnya untuk berdiskusi serius mengenai makna pohon besar di era perubahan. Mereka berupaya memahami posisi pohon tersebut bukan hanya sebagai tempat ritual, melainkan sebagai simbol sejarah dan jembatan antara masa lalu dan kini. Datuk Balian dengan sabar mendengarkan pertanyaan dan keresahan para pemuda tersebut. Dialog ini menjadi momen transisi pengetahuan yang penting, di mana generasi tua memberi ruang bagi generasi muda untuk menafsirkan warisan leluhur dengan pemahaman yang lebih luas. Makna pohon besar bertransformasi menjadi simbol kebersamaan, di mana warga berkumpul untuk makan bersama dan merayakan persaudaraan di bawah naungannya. Tidak ada lagi praktik penyembahan yang berlebihan. Pohon tersebut kini menjadi ruang sosial yang menyatukan masyarakat dalam rasa hormat yang tulus terhadap alam. Lentari tersenyum saat mengedukasi anak-anak kecil tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ia menjelaskan bahwa bentuk penghormatan baru kepada leluhur adalah dengan merawat pohon dan hutan agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. Ketika pembangunan fisik seperti perluasan jalan mulai masuk ke kampung, Gantara mengamati dengan saksama penentuan batas lahan. Ia memastikan bahwa pembangunan fasilitas umum tidak merusak area konservasi pohon besar, menunjukkan upaya nyata pelestarian fisik demi menjaga keseimbangan ekosistem. Raka yang kini
Sudah lebih dewasa mendampingi seorang anak kecil yang menegur temannya agar tidak merusak tanaman di sekitar pohon besar. Tindakan ini mencerminkan bahwa nilai kepedulian lingkungan telah mendarah daging dan menjadi tanggung jawab yang dipikul bersama oleh lintas generasi. Raka, Gantara, dan Lentari berdiri teguh di depan pohon besar sebagai sosok penjaga yang telah matang. Mereka telah menemukan pemahaman masing-masing bahwa menjaga warisan berarti menghidupkan nilai-nilai luhur dalam setiap tindakan di masa kini. Suasana festival budaya tahunan di bawah pohon besar berlangsung sangat meriah dengan warna-warni pakaian adat. Keceriaan warga lintas generasi dalam perayaan ini menjadi bukti bahwa warisan leluhur terus hidup dan berkembang mengikuti arus waktu namun tetap berakar kuat. Di pagi hari yang tenang, Raka berdiri sendirian di depan pohon besar dengan perasaan syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya selama ini adalah tentang memahami akar yang tidak terlihat namun selalu ada untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Pemandangan luas seluruh kampung Pasir dari ketinggian memperlihatkan pohon besar yang tetap berdiri kokoh di pusat pemukiman. Pohon itu tetap menjadi titik keseimbangan antara hutan dan manusia, melambangkan warisan yang tidak akan pernah putus selama kesadaran untuk menjaga tetap hidup dalam hati setiap warga.